bukan hanya transmigran. Proses transmigrasi juga harus bertransformasi. Juga urbanisasi internasional. Jadi diprediksi tahun 2045 itu 62 penduduk akan berada di kawasan perkotaan. Nah, mengubah ketentuan tentang transmigran. Transmigran dulu kita pakai batas usia cukup tua, sekarang RPJMN kita minta 39 tahun. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi sama aku Nina. Aku April di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, ini di episode sekarang, di Jumat hari ini, aku lama banget nih gak ketemu nih. Iya, aku lama nggak bersapa tapping dengan bareng ya. teman-teman dan kamu juga. Tapi Nina sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Tapi gimana keadaan kantor belakangan? Nah, ngomongin keadaan kantor ya, aku nggak ngerti apa cuman aku aja yang ngerasa atau yang lain juga. Kayaknya akhir-akhir ini tuh kayak makin padat banget, macet banget di jalanan. Di kantor aja atau di wilayah kamu atau di mana? Jalanan dari kosan aku nih ke kantor, apalagi kemarin nih pas apel gabungan. Mau masuk gerbang ambil tiket karcis parkir tuh antrinya tuh hampir ke JPO tahun ini, belum macet banget. Kamu naik mobil kali? Naik motor padahal, naik motor. Harusnya pagian, Pril, jam 5 gitu. Jam 5 gitu ya, ikutan security nata-nata buat apel gitu ya. Tapi emang kayaknya Jakarta makin padat ya. Makin banyak penduduknya ya. Makin banyak yang berdatangan juga. Apalagi kalau hari Senin tuh crowded banget kan perjalanan. Rush hour juga waktu itu mungkin ya. Iya benar, apalagi pagi atau after office, jam-jam kantor, balik kantor gitu ya. Tapi kamu masih fine aja atau ada kepengenan? Apa kepengenan buat pindah? Iya. Apa kita pindah aja, Nin? Kemana? Ya ke luar pulau. Kamu udah siap meninggalkan duniamu di sini? Dunia aku? Duniamu. Tapi nah itu masalahnya, kita kadang pusing sama macetnya Jakarta, tapi kadang juga masa kita mau pindah sih, tapi kadang kepengen. Iya, tapi mungkin nggak hanya kamu loh, Pril, yang berpikiran bahwa Jakarta memang udah padat banget ya. Mungkin teman-teman yang lain juga, atau mungkin mereka ada juga yang pengen tahu gimana caranya moving atau kita sebutnya transmigrasi ya, transmigran. Apa kita kamu ada niat? kita harus ada sumber yang pasti yang bisa memberikan informasi kita tentang perpindahan ini, kalau kamu niat ya. Apa kita qualified buat ikut program transmigrasi? Apa kita memenuhi syarat untuk menjadi seorang transmigran? Kita juga belum tahu. Apa ditolak mentah-mentah nih dari awal daftar baru lihat nih? Aja langsung. Kayaknya nggak usah deh, kayaknya kamu nggak bakal kuat deh di sana. Oke. Ya udah, kita langsung aja ya. Langsung aja kita tanya-tanya ke ahlinya. Ada Bapak Wibowo Puji Raharjo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Walaupun diiringi hujan ya Pak kemari, tapi tetap harus semangat. Oke. Beliau ini Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi. Kalau sebelumnya kita udah pernah juga Pak diskusi sama transmigrasi, tapi tentang Hari Bakti Transmigrasi. HBT ya, tahun lalu. Kali ini kita temanya tentang penataan persebaran penduduk transmigrasi. Kalau tusinya sendiri dari Direktorat Penataan ini apa Pak? Ya, Mbak, terima kasih ya Mbak April, Mbak Nina dikasih waktu di podcast ini. Kita yang terima kasih juga sudah mampir. Ya, pertama untuk tugas fungsi Direktorat namanya Direktorat FP3KT. Oh, FP3KT. Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi. Nah, itu memfasilitasi perpindahan penduduk sebenarnya, pemindahan penduduk atau transmigran dari daerah asal ke daerah tujuan. Seperti itu secara makronya seperti itu. Tetapi di dalamnya banyak proses-proses itu sejak mulai sosialisasi, seleksi, pendaftaran, sampai kita pembekalan dan pelatihan, nah, sampai itu kita pindahkan proses pemindahan dan sampai kita tempatkan di satuan permukiman di kawasan transmigrasi. Berarti kalau April niat mau pindah ada alur itu ya Pak? Alurnya ya Pak ya? Nggak ujuk-ujuk langsung, saya pengen pindah nih Pak. Langsung aja naik pesawat ke sana. Oke, tapi kenapa sih Pak sekarang nih transmigran harus bertransformasi? Urgensinya itu atau pentingnya itu apa Pak? Oh ya, pasti. Bukan hanya transmigran. Proses transmigrasi juga harus bertransformasi. Bukan hanya transmigrannya. Ya, artinya sekarang ini kan RPJMN kita yang ke depan 2025-2029
meletakkan penguatan fondasi transformasi tahapan sampai 2045 ya. 2030 ke 35 sampai akselerasi sampai mewujudkan Indonesia emas kan di 2045. Jadi memang era nanti ke depan era transformasi. Jadi tidak hanya proses dari penyelenggaraannya, kita juga aparatur penyelenggara juga diminta bertransformasi ya, seperti itu. Berarti emang nggak cuma orangnya, programnya juga semuanya harus bertransformasi untuk lebih maju gitu ya Pak ya? Ya, lebih baik. Ya. Kalau saya mengutip dari yang disampaikan Gus Menteri pada rapat koordinasi transmigrasi tahun ini ya Pak, kata kunci dari transformasi ini kan transpolitan yang berbasis iptek dan juga kolaboratif ya Pak. Berarti artinya nggak hanya Kemendesa aja nih Pak yang bertindak atau bertugas dalam program ini ya Pak. Berarti ada pihak lain yang terkait yang mendukung ya Pak. Oh ya pasti. Jadi transpolitan itu memang pola pengembangan baru. Sekarang kita sudah atur dengan ketentuan yang baru, kita baru terbit PP 19 2024. Itu diatur tentang transpolitan. Iya, betul. Yang pada intinya sebenarnya ya pengembangan dengan berbasis teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Nah ini kita ingin menciptakan suatu pola pengembangan yang baru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhirnya transformasi juga kan? Iya betul. Transformasi juga itu yang ingin dicapai seperti itu. Tapi ada lagi nggak sih Pak bentuk transformasi atau perubahan-perubahan yang diharapkan gitu? Yang berubah itu apa aja sih Pak? Ya banyak. Karena transformasi itu kan nggak berdiri sendiri. Kita pasti berangkat ke seperti RPJMN 2025, 2000 sampai 45 itu kita berbasis megatrend. Nah, megatrend itu ke depan dari aspek kependudukan itu akan ada urbanisasi global, ada demografi internasional. Jadi ke depan perkembangan diprediksi nanti perpindahan, sekarang kita udah lihat tuh perpindahan antar orang antar negara sudah cepat, prosesnya mudah sampai berpindah ke satu tempat dalam waktu yang sama cepat gitu. Juga urbanisasi internasional. Jadi diprediksi tahun 2045 itu 62 penduduk akan berada di kawasan perkotaan. Di kota. Nah artinya akan ada pergeseran tuh hubungan desa dengan kota. Betul. Akan ada pergeseran. Nah bagaimana kita sekarang transmigrasi yang berbasis desa bisa menyesuaikan dengan perkembangan, bahkan yang sudah diprediksi dengan perhitungan sudah dengan diprediksi seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang banyak yang bertransformasi, banyak yang berubah juga. Banyak salah satunya berubah, itu tadi ya Pak ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan program sebelumnya yang transformasi ini kan kita transform ya Pak. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dan juga keuntungannya itu apa aja Pak dengan program yang bertransformasi? Ya. Kalau kita bicara siapa yang diuntungkan, terus apa? Tadi satu lagi? Keuntungannya juga saya bentukkan dan benefitnya apa ya, pasti lari ke prosesnya, lari ke proses transmigrasi. Nah sekarang kita mulai mengubah ketentuan tentang transmigran. Transmigran dulu kita pakai batas usia cukup tua, sekarang RPJMN kita minta 39 tahun. Nah itu untuk memenuhi regenerasi petani. Jadi proses transmigrasi memindahkan orang itu kan berbasisnya pengolahan lahan. Iya betul. Petani. Agar jadi masuk kualifikasinya ya. Diharapkan yang 39 itu pertama mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan, tapi juga mempunyai kemampuan diri dia juga bertransformasi dengan lingkungan. Lingkungan yang barunya bertransformasi. Itu juga menjadi bahan dari pembekalan kita kepada calon transmigran. Kita bekali dengan pembekalan sebelum pelatihan, skill, jadi memindah orang yang terampil dari daerah asal ke daerah tujuan untuk membangun daerah bertransformasi di sana. Jadi itu juga usia-usia produktif ya memang ya. Usia produktif itu baru dari orangnya. Nah dari segi treatmentnya kita juga lakukan transformasi. Jadi orang yang berangkat itu dia dari berangkat sudah dibekali. Tadi kita keterampilan tadi dampaknya, terus pembekalan transmigran, perbekalan transmigran, alat sandang, alat tidur, alat pertanian, pertukangan, itu udah kita transformasi sesuai arahan Gus Menteri. Tahun ini kita bisa ubah cangkluh dengan censo, ya bertahap. Iya.
Kita sudah ubah tuh dari cangkul dengan censo. Tahun ini kita sedang kaji untuk mengubah bukan cangkul, golok dengan censo. Nah, tahun ini kita coba kaji cangkul dengan kultivator. Kita bekerja sama dengan Badan Standarisasi Instrumentasi Pertanian, kita berkoordinasi, kita sedang kaji untuk kemungkinan bisa menggunakan kultivator. Artinya peralatannya berubah menjadi lebih modern, orangnya harus menyesuaikan. Betul. Transformasi juga orangnya harus menyesuaikan. Nah, setelah di sana nanti dia akan kita beri catu pangan selama 1 tahun untuk lahan kering, 18 bulan untuk lahan basah. Tahun ini juga kita sudah tingkatkan catu pangannya, jenis pangannya, lauk pauknya banyak kita ubah, termasuk juga kita mulai meningkatkan untuk mendukung stunting. Oke. Jadi dari catu pangan kita memungkinkan untuk memberi bantuan untuk ibu hamil sama balita. Oh gitu. Karena itu ibu hamil kan juga yang penting ya Pak ya, 1000 hari. 1000 hari, iya. Gitu. Karena ternyata emang program ini tuh mendukung ketahanan pangan juga ya Pak, transmigrasi ini Ketahanan ya Pak. pangan. Ya tadi kita sampaikan regenerasi petani, karena transmigrasi itu kan pasti membuka lahan. Iya. Ada proses ekstensifikasi, ada proses pengolahan lahan, ya kan. Kita mendukung regenerasi petani maupun ketahanan pangan yang lebih dekat dalam melalui penyediaan pangan nabati, karena umumnya kita di pola lahan tanaman pangan. Jadi mendukung program yang jangka panjang kita seperti itu. Jadi emang berkolaborasi ya antara sarana prasarana atau alat-alatnya yang diubah menjadi lebih modern, dan selain itu juga SDM-nya harus menyesuaikan. Dan programnya juga. Iya betul. Turut Transpolitan. Iya betul. Itu. Tapi mohon maaf nih Pak ya, sampai sekarang nih di tahun 2024 masih banyak nggak sih Pak orang-orang yang kepengen ikut program transmigrasi ini Pak? Sebetulnya masih banyak sekali, masih banyak. Kamu salah satunya tuh ya yang ngeluh macet-macet. Nanti megang cangkul lecet. Megang kan udah diubah Pak, megang cangkul Pak. Kamu bisa nggak megang traktor? Naik kan udah diubah. Lebih berat lagi kan? Lebih berat lagi. Jadi animonya masih besar. Animonya masih besar di daerah asal, di daerah tujuan itu, dari proses sosialisasi masih banyak yang berminat untuk transmigrasi. Itu baru daerah asal. Di daerah tujuan kita punya program, kan kita terfokus pada 152 kawasan transmigrasi. 52 prioritas nasional, 100 prioritas kementerian. Nah, di kawasan transmigrasi sudah terbangun itu di pusatnya ada namanya KPB. Ada namanya KPB, itu zonasi-zonasi untuk pengembangan kawasan transmigrasi yang mulai tahun ini sudah dioptimalisasikan. Kita mencoba untuk TSM milenial di kawasan Telang. Sedang dicoba ke sana. Jadi itu belum tergarap tuh di luar yang permukiman. Di pusat KPB juga sudah mulai disentuh ke sana gitu. Jadi itu memberi ruang juga untuk yang di daerah tujuan. Dan besar juga animonya, minatnya besar juga gitu. Seperti itu. Sampai sekarang itu ya? Ada nggak sih Pak daerah, saya kepo nih, daerah kawasan transmigrasi yang kayak favorit banget gitu Pak? Orang-orang tuh pengen kesana kalau berminat transmigrasi. Ya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada favorit gitu. Tapi kayaknya kurang pas disampaikan ya, nanti keseluruhan mempermalukan itu yang lain kurang baik gitu. Jadi inceran ya nanti ya. Jadi inceran calon transmigran. Oke deh. Oke, ganti aja pertanyaannya. Gini. Kalau misalnya seseorang ikut transmigrasi nih, udah ikut proses ada di sini Pak, nanti apa yang dilakukan pertama kali orang itu ketika sampai di kawasan transmigrasi? Sampai di permukiman transmigrasi, setelah dipindahkan, ditempatkan, dia punya masa adaptasi. Masa adaptasi, itu selama perjalanan kita fasilitasi semua tuh, permakanan, kesehatan, segala macam pengawalan. Nah setelah ditempatkan, dia diberi layanan adaptasi. Jadi permakanan selama 3 hari, setelah itu nanti dapat catu pangan. Kalau permakanan itu kan layanan makan memangnya udah jadi kan. Kalau catu pangan bahan mentah nanti. Setelah mereka mempersiapkan rumah-rumahnya, peralatan segala macam, dengan catu pangan. Nah selain layanan pangan di masa-masa transisi seperti itu, kita juga melakukan bimbingan adaptasi. Bimbingan adaptasi untuk terbiasa di proses situ ya. Bertransformasi tadi dengan lingkungan baru, dengan alam yang baru gitu. Dengan tetangga yang baru,
dari berbagai macam daerah kan kita menyatu. Betul. Soalnya kawasan transmigrasi itu melting pot. Ya, betul. Semua orang bersatu. berkumpul di situ. Nah, integrasi itu yang kita bangun melalui adaptasi. Itu kita bangun. Agar bisa terbiasa dan betah nantinya ya Pak ya, agar lebih produktif. Tapi Pak, ngomong-ngomong tentang transformasi ya Pak ya, bagaimana sih kita nih di Kementerian Desa gitu ya, menyikapi transformasi transmigran ini Pak? Seperti apa nih Pak? Ya, itu keniscayaan. Keniscayaan itu harus dipersiapkan secara kita mempersiapkan diri kita bertransformasi dari segi ASN aparaturnya, yang ada bicara di kementerian ya, ASN aparaturnya kita mempersiapkan diri, juga dari segi programnya tadi menyesuaikan perkembangan kebutuhan yang ada. Tadi udah mulai perbekalan, udah mulai catur pangan. Di aspek pembinaan juga kita sudah ada pemberian beasiswa untuk anak trans itu kan. Itu kan juga mentransformasi masyarakat yang ada di sana. Itu seperti itu untuk berkualitas lebih baik seperti itu. Jadi ya SDM-nya ya programnya, tapi yang belum itu mungkin dukungan anggarannya belum yang perlu itu. PR-nya di situ ya Pak ya. Di situ. Anggarannya. Kalau tahun ini nih Pak, spesifik tahun ini tuh yang diberangkatkan ada berapa kakak atau berapa jiwa? Tahun ini nggak turun dari tahun lalu. Tahun ini udah tinggal 109 kakak, 119. 119. Tahun sebelumnya ada berapa? Tahun sebelumnya 193. Lumayan ya Pak ya, hampir. Ya, kita mengupayakan dari program yang reguler maupun upaya-upaya kerjasama antar daerah tadi itu. Kolaborasi, jadi daerah petujuan, daerah asal berkolaborasi untuk bisa mendukung di tengah APBN yang terbatas ya supaya ada. Dan itu juga kita menjembatani daerah asal dengan daerah tujuan supaya bisa terwujud penempatannya seperti itu. Oke, tapi ada cerita menarik nggak sih Pak di lokasi tempat transmigrasi itu Pak? Iya. Apanya nih yang menarik? Pak Dir kan pasti sudah melalang buana nih. Iya, kawasan transmigrasi. Nemu nggak Pak cerita lucu atau dari penduduknya atau dari pemerintahnya atau dari siapa? Biar jadi ini ya, ntar kita pikir-pikir ya. Saya mengikuti transmigrasi dari sebelum tahun 2000 sampai sekarang kan. Nah, memang agak berbeda. Dulu lebih sulit. Oh gitu. Dulu lebih sulit, tetapi dulu juga ada beberapa kemudahan. Misalkan lahannya tersedia lebih banyak dibanding sekarang. Jadi kalau Mbak April, Mbak Diana ke desa-desa di daerah Sumatera, kalau masuk ke kawasan transmigrasi itu pasti ngeliat tuh tata ruang desa. Ada pintu masuk desa, ada balai desa, ada sekolah, rumah ibadah, ada lapangan. Iya. Itu pasti ada. Permukiman transmigrasi. Nah, dulu dalam satu tata ruang yang utuh seperti itu, ruangnya sama permukimannya menyatu. Nah, kalau sekarang mungkin dengan keterbatasan itu tidak sesempurna itu gitu. Tidak sempurna itu. Tapi tetap fasilitas itu ada, sarana-prasarana yang diberikan juga sama gitu. Cuma tata ruangnya agak berbeda. Nah, itu yang ini di kawasan transmigrasi. Itu pengalaman menarik sih saya. Mungkin kita udah biasa kalau ke transmigrasi itu ngawal teman-teman sampai ke pelosok-pelosok, ya kehujanan, ya berhenti di situ. Zaman dulu masih ada jembatan ponton. Jembatan ponton itu udah nggak kenal kok generasi sekarang. Jadi setelah kita mau lewat baru dipasang itu. Kita kalau nggak atau nunggu air pasang, itu air surut. Kalau air pasang surut, baru kita lewat lagi gitu. Itu dinamikanya. Tapi itu menyenangkan. Pengalaman berharga sekali. Itu menyenangkan, memperkaya diri kita lah. Orang sekarang nggak ngerasain ya Pak. Pengalaman kayak gitu ya Pak. Sedikit lebih mudah lah sekarang. Aksesnya lebih mudah. Kalau teman-teman nih Pak, kayak April tadi nih yang mungkin berminat untuk atau menjadi seorang transmigran, sobat PDKT yang lain, ada caranya Pak, mungkin dari Pak Dir? Ya pertama, Mbak April dulu. Mbak April memenuhi kriteria sebagai calon transmigran nggak? Ya kan? Pertama, harus sudah menikah. Itu aja udah gagal Pak. Balik. Kalau ini udah gagal berarti udah nggak bisa Pak. Iya. Balik nih. Udah cepetin aja. Atau dipercepat ya berdaftar kan gitu. Tapi Pak sebelah saya ini memenuhi syarat kalau yang pertama Pak. Karena baru. Monggo. Misalnya udah menikah.
ya bersedia pindah ya pasti ya, berkelakuan baik segala macam. Terus kalau yang belum menikah juga mungkin dimungkinkan. Kalau masih punya bisa, Pril. keterampilan tertentu, misalkan menjadi perawat, menjadi guru. Ini Pak kalau instruktur yoga. Instruktur yoga. Ya, sementara belum masuk kriteria seperti itu. Artinya dimungkinkan juga yang belum menikah, mungkin Tapi juga ada bisa dengan keahlian. keterampilan Ada tertentu, skill-skill ya, tertentu. tertentu yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi. Seperti itu. Oke, jadi emang ada beberapa kualifikasi ya Pak ya yang Ya. harus dimiliki oleh calon-calon transmigran. Oke, tapi Pak ini daftarnya nih. Kalau misalnya saya atau Nina atau Sobat PDKT udah memenuhi syarat, udah memenuhi nih kualifikasinya. Daftarnya gimana sih Pak? Ya, ada dua cara. Pertama, secara online. Oke. Ada di Sibarduk Trans. Secara online bisa Di melalui sini ya, Sibarduk editor. Trans. ada. Oh, Kalau mau sini ya. daftar. Di sini ya. Link di bawah. Mas Gowe, Mas Ojar di sini. Atau secara langsung datang ke kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten. Oke. Mendaftarkan diri ke sana. Seperti itu. Berarti nggak bisa ya Pak kalau ke Kementerian Desa langsung? Ketemu Bapak Sudah gitu. kewenangannya sudah dilimpahkan Oh, iya. kepada Ada kabupaten. tahapannya Ya. gitu. Oke, terakhir nih Pak, menurut Pak Bowo sendiri, bagaimana pentingnya transformasi ini Pak? Nah, transformasi pasti penting. Pasti penting karena perkembangan kebutuhan perkembangan zaman ya. Pasti penting transformasi. Jadi tadi di depan sudah kita sampaikan aparaturnya, programnya, dukungannya yang lain segala macam penting. Nah, transformasi itu menuntut kita untuk agile dengan kebutuhan program yang kita tawarkan kepada masyarakat. Jadi kita harus SDM-nya ya harus mengubah pola kerja. Sekarang kita sudah ada pola kerja baru, mengubah pola kerja, merubah aspek perencanaannya, aspek eksekusinya, maupun pengendaliannya. Transformasi itu juga dari segi kualitas tadi, kualitas treatment yang kita berikan juga harus menyesuaikan juga. Dengan itu kita harapan kita bertransformasi menjadi lebih baik, lebih maju. Itu yang paling penting. Seperti itu. Jadi nggak cuman kepengen pindah Pindah aja, gara-gara karena, bosen, macet gitu Nggak kayak ya. orang sekarang yang kalau penat tuh pengennya healing, Healing enggak, gitu beda ya. sama healing ya ini. Pengen Terus healing ke Sumatera gitu ya. Kita Nggak mau pindah bisa. aja ada skillnya dulu atau harus menikah dulu. Dua-duanya sulit ya. Dua-duanya sulit. Harus ada skill yang dimiliki ya Pak ya. Ya, harus Oke. Ini karena kita udah ngobrol-ngobrol yang serius dengan Pak Bowo. Nah, untuk mengenal lebih dekat Pak Bowo nih, kita ada beberapa pertanyaan Pak. Iya. Ada kuis. Apa nama kuisnya? Kuisnya Apa ganti? tanya cepat, jawab cepat. Mau digini ya Pak? Aduh, ini nggak pesawat lagi Iya, bentuknya. Beda. Ini agak. Oh, ini ada sponsornya tidak boleh. Siap ya Pak? Gampang Pak, Gampang, tinggal Pak. jawab aja Pak. Nggak perlu menghitung juga Pak. Tidak perlu uraian ya. Contoh dulu, contoh Pril. Contoh nih, ondel-ondel atau Wayang. wayang. Gitu ya. Bapak Pilih salah dijawab, satu pilih aja. salah satu. Ya, saya jawab atau saja ya. Oh iya. Pilihan yang paling aman. Oke, mulai ya Pak. Siap ya Pak. Rawon atau nasi pecel? Rawon. Rawon. Suka yang tik-tik gitu ya Pak? Maksudnya kayak bumbunya berasa rawon kan? Yang kental gitu ya Pak. Pakai Iya. perasan itu nggak sih? Jeruk. Jeruk ya? Kan rawon nggak kental. Yang ditanya bapaknya bukan Iya, udah ada pilihan Bapak pilih rawon. Tapi seberapa suka rawon Pak? Seminggu bisa makan rawon berapa kali Pak? Kalau Sabtu atau Minggu. Oh, siap Tapi karena weekend. biasanya masak ya. Oh, tapi gitu. Tapi di Banyuwangi itu ada namanya pecel rawon Pak. Jadi digabungin tuh pecel tapi dikasih kuah rawon. Oh iya? Iya ada. Unik emang ya. Belum pernah, Daerah belum kamu pernah, itu. tapi menarik untuk dicoba. Iya, ya. pecel rawon namanya Pak. Oke, yang kedua, Jakarta atau Pekalongan Pak? Pekalongan, Kenapa, Pak? Pekalongan tempat lahir atau apa, daerah Pak? asal. Daerah Oh, gitu. asal. Tetap ya daerah asal yang dipilih ya Pak. Bener. Kalau di Pekalongan kita mau jalan-jalan ke sana ada tempat-tempat wajib yang ini harus nih didatengin sama turis-turis gitu Pak.
Ada, tapi terutama kalau menurut saya sih kuliner ya. Oh, Kalau kuliner. kalau yang batik apa udah biasa ya. Batik tempat wisata Pekalongan udah dan- biasa. Kuliner coba soto tauco Pekalongan. Oh iya, Soto pernah tauco. tuh. Pekalongan pakai Enak. tauco. Tauco. Yang asli dagingnya daging kerbau. Oh, gitu. Jeroan kerbau yang asli ya. Rekomendasi dari Pak Bowo. Asli Jangan lupa. Soto ya. Tauco. 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 Iya, tauco. Ngurusin tanaman atau ngurusin pekerjaan? Wah, Dua-duanya. Dua-duanya. Bapak juga banyak tanaman di rumah. Suka tanaman ya Pak? Ya, Tanaman Buat hias ngisi atau waktu. tanaman hidroponik? saya bonsai kebetulan ya. oh bonsai. Oh bonsai. Lucu Biasanya ya. kalau ngurus-ngurus tanaman gitu kan orang-orang yang telaten. Biasanya weekend gitu menghabiskan waktunya dengan ngurus tanaman, Pak. Iya. Oke. Kalau ini bulu tangkis atau pingpong, Pak Bowo? Ini udah bocor semua kayaknya. Kita punya Iya, intel nih, Pak. sementara pingpong. Pingpong ya, Pak, ya? pingpong. Bapak biasanya kalau di 17-an ikut lomba pingpong nggak, Pak? Pak Jadi, Bowo, Pak? Kita udah yang tua udah panitia dong. Oh, masih ikut ya? Udah senior, dia mah Udah bukan senior. pemain, bapaknya Juri. coach dong. Coach ya, benar. Coach, iya. Nanti ajarin ini, Pak. Nanti main bareng Mbak Maya, Pak. Ini teman saya pinter main Boleh. pingpong nih, Pak. Kita ada di lantai 4 di gedung A, ada di lantai 4. Nah, Oh, siap iya. sore, Pak. Oke, terakhir Pak. Queen atau Journey? Ah, Ya, ini Berat nih, Iya, Pak. sama beratnya. Sama beratnya ya. karena sama-sama suka ya, Pak ya. Favorit. Tapi mungkin Journey dulu deh. Journey. Journey dulu. Lagunya kalau Queen aku masih tahu ya. Kalau Journey ada nggak? Ya lebih Makanya lebih nggak tahu kan. Tahu. Makanya nonton American Got Talent. Oh Tahun iya. kemarin. American Got Talent, tapi kan Kalau ya kamu itu ya. kamu apa? Via Valen gitu ya? Atau via Asmara? Itu apa? NDX. Kalau kata Mbak Barat NDX. Bukannya Oke NDX. Pak. Sudah. Oke, terima kasih banyak Pak Bowo. Makasih. Udah. Udah terakhir kan? Ya udah. terakhir. Atau ada pertanyaan bonus dari Nina nih? Kan tadi Bapak diminta nyanyi. Oh iya nyanyi. Salah satu. Iya biar kita tahu Pak lagunya Journey Pak. request Pak. Iya request Pak dari Nina Pak. Lagunya Saya suka Queen, suka Journey, suka yang generasi itulah. Tapi pendengar yang baik. Oh, pendengar yang baik. Good listener berarti Good listener, Bapak. benar. Bukan good. Iya, tapi pasti nyanyi kok Bapak. Bisa. Oke. Nanti duet sama Nina Pak. Tim paduan suara dia Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Bowo. Oke, jangan lupa di YouTube BPI Kementerian Desa PDTT akan tayang PDKT setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like, Komen subscribe, dan juga share ke semua sosial dan media jangan lupa kalian. juga klik lonceng merah. Lonceng merahnya. Oke. Jangan lupa juga buat sobat PDKT yang pengen atau ada rekomendasi tema pengen bahas apa nih di episode selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita bisa bawakan di next episode. Episode. Oke, kalau gitu Nina pamit. April pamit. Wibowo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. PDKT makin dekat dengan desa.